Welcome to my channel. By Chris Cinema. Seorang pria sedang menggunakan lipstik merah pada bibirnya, menggambar eyeliner biru. Dia adalah seorang raja, yang mengundang para bangsawan untuk menghadiri pesta. Dirinya dengan arogan duduk sembari menyilangkan kaki, di atas singgasana. Di luar sedang terjadi hujan badai, dan ada seorang nenek tua berkerudung yang ingin berlindung dari hujan di dalam kastil. Sebagai gantinya, ia akan memberi si pangeran setangkai mawar. Sang raja mengambil mawar itu dari tangan si nenek tua, dan membuangnya ke lantai dengan jijik. Tubuh si nenek kemudian bersinar. Kemudian nenek itu berubah menjadi penyihir yang cantik, yang kemudian mengutuk si raja. Bulu mulai tumbuh di wajah raja. Dirinya berubah menjadi makhluk buas. Bayangan gelap menyelimuti kastil, menyebabkan kastil itu selalu ditutupi oleh es dan salju. Semua orang yang menghadiri pesta itu berubah menjadi perabot, terlupakan oleh orang yang mereka sayangi. Hanya ada sang raja yang tersisa. Satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan itu adalah sebelum kelopak mawar terakhir layu. Si raja harus menemukan cinta sejati. Beberapa tahun kemudian, seorang pedagang yang kehilangan arah di hutan tiba-tiba terkena badai salju lebat. Dirinya juga bertemu serigala-serigala. Dengan cepat dirinya melarikan diri dan memasuki kastil secara tidak sengaja. Di dalam kastil, tidak ada seorang pun. Yang ada di dalam adalah sebuah perapian yang hangat dan makan malam yang mewah. Dia mengambil 2 potong roti. Tiba-tiba cangkir minum bergerak mendekat ke dirinya. Ada wajah pada cangkir minum itu. Kata ibu, sebaiknya aku tidak bergerak, karena kamu bisa ketakutan. Maaf, tidak apa-apa. Pedagang itu ketakutan, dan langsung kabur. Dia melangkah keluar dari kastil, dan melihat bunga bermekaran di kebun. Dia teringat untuk membawa setangkai bunga kepada anaknya. Pada saat dia mengambil setangkai bunga, si pemilik kastil, si makhluk buas menganggapnya sebagai pencuri. Dia pun membawanya. Hanya kuda si pedagang yang berhasil kabur, dan kembali kepada anak perempuan si pedagang. Dia adalah seorang gadis spesial dari Paris, yang suka membaca buku dan menyendiri. Ketika melihat kuda ayahnya, ia pun langsung sadar bahwa ada masalah. Dia mengendarai kuda untuk pergi ke kastil, dan pada saat memasuki kastil ia mendengar ada yang bergerak. Dia menyuruh agar segera menunjukkan diri, tapi hanya ada tempat lilin dan jam meja yang nampak di meja. Dia mendengar suara ayahnya terbatuk. Dia menaiki tangga, dan menemukan ayahnya terkurung di ruangan yang gelap. Dia juga bertemu dengan si makhluk buas. Makhluk buas itu berjanji untuk membebaskan ayahnya, dengan syarat dia tinggal di sini menggantikan ayahnya. Dia tahu ayahnya tidak akan setuju, oleh karena itu dia berbohong, lalu mendorong ayahnya, dan menutup gerbang besi. Daripada ayahnya yang terkurung tidak bisa berbuat apa-apa, ayahnya hanya bisa kembali untuk membawa seseorang yang bisa menyelamatkan putrinya. Lagi pula siapa yang akan percaya ada sebuah kastil di tengah hutan, yang bersalju di bulan Juni, dan pemiliknya adalah seekor makhluk buas. Dia berkata kepada warga desa bahwa anaknya telah diculik, tapi tidak ada seorang pun yang percaya. Hanya ada seorang yang pantas untuk putrinya, seorang yang sombong dan narsis, yang bersedia untuk membantu si pedagang menyelamatkan putrinya. Ini adalah tempat lilin yang bisa berbicara. Dia adalah sahabat baik si jam meja yang penakut. Ini adalah sepasang peralatan teh berwajah, yang merupakan ibu dan anak. Ini adalah pembersih debu berbulu merak putih yang bisa terbang. Ini adalah piano yang bisa bermain musik sendiri. Lemari pakaian ini memiliki suara yang lantang, dan kursi ini terlihat seperti anjing yang berlari. Merekalah yang bertanggung jawab untuk memasak dan mengurus kehidupan sehari-hari si makhluk buas. Juga dalam keputusasaan, menunggu waktu berjalan, kelopak mawar ajaib mulai berguguran. Raja yang berubah menjadi makhluk buas hanya memiliki sedikit harapan untuk jatuh cinta pada seseorang. Berniat untuk menyelamatkan ayahnya, si gadis utama pun muncul. Mereka tidak mematuhi perintah si makhluk buas, dan malah mendandani si gadis dengan cantik. Pertunjukan tarian dan nyanyian yang indah. Teruslah makan, sampai dirimu tidak bisa makan lagi. Lalu kita akan menyanyi dan menemanimu tidur. Si gadis yang ingin tahu pun mengunjungi berbagai sudut kastil, melihat mawar ajaib yang ditempatkan di bawah tudung kaca. Baru saja dia menyentuh kaca penutup mawar itu, membuat si makhluk buas meraung. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu. Apa kamu tahu yang baru saja kamu lakukan? Bisa membuat kita semua mati. Pergi dari sini. Pergi. Si gadis terburu-buru mengendarai kuda keluar dari kastil. Ia pun dikejar oleh para serigala, dan kuda yang ia kendarai tergelincir di es yang licin. Serigala itu pun menyusul si gadis. Ia turun dari kuda dan mengambil sebatang kayu, mengayunkannya pada serigala yang menyerang kuda.
Seekor serigala menggigit batang kayu itu dan melemparkannya. Dia tidak bisa mempertahankan diri. Seekor pemimpin serigala dengan luka di wajahnya menatap dirinya dan menerkamnya. Tiba-tiba si makhluk buas datang dan menjatuhkan si serigala. 3 serigala menggigit si makhluk buas, menjatuhkannya ke tanah. Makhluk buas mengusir serigala itu satu persatu, dan sekali lagi serigala menyerang dari belakang. Dia membanting si serigala lagi. Para serigala kabur, tapi si makhluk buas ambruk ke tanah. Si gadis tidak meninggalkan makhluk buas, tapi membawanya kembali ke kastil. Makhluk buas yang sombong ini, di balik penampilannya yang buruk rupa sebenarnya baik hati, memiliki hati yang berani. Tapi pada saat si pangeran kecil, ibunya meninggal, tidak ada yang mengajarinya cara untuk bergaul, dan menyayangi seseorang adalah sesuatu yang didapatkan dengan cara dipelajari. Tapi si pria narsis yang ingin menyelamatkan si gadis, tidak memiliki kemampuan ini. Dia bersama ayah si gadis berkeliling hutan, tapi tidak bisa menemukan jalan masuk ke kastil. Dirinya menjadi tidak sabar, merasa omongan si pedagang hanyalah bualan belaka. Kamu tidak mempercayai perkataanku. Mengapa kamu ikut denganku? Aku ingin menikahi putrimu. Kamu tidak akan pernah menikahi putriku. Si pria narsis pun marah dan mengikat ayah si gadis, melemparnya ke pohon besar dan meninggalkannya untuk dimakan para serigala. Beruntung seorang wanita tua yang tinggal dekat sana menyelamatkannya. Si makhluk buas terbangun, dan ternyata si gadis berada di sampingnya dan menemaninya setiap saat. Cinta tidak bisa dilihat oleh mata. Cinta hanya bisa dirasakan oleh hati. Maka mata Cupid di lukisan selalu buta. Kamu tahu Shakespeare? Aku bersekolah di sekolah mahal. Makhluk buas yang mau tapi malu, bangun, dan membawa si gadis ke ruangan yang menyerupai perpustakaan. Ternyata si makhluk buas juga suka membaca. Setiap waktu, seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai saling menyukai, membaca buku bersama, makan malam bersama, dan menikmati pemandangan danau beku yang indah. Makhluk buas memperlihatkan si gadis buku sihir yang ditinggalkan oleh si penyihir. Peta dunia yang ada di buku itu dapat membawanya kemana saja yang ia inginkan. Si gadis pergi ke loteng di mana ia menghabiskan masa kecilnya, menemukan barang-barang tua, dan sebuah pahatan mawar. Sehabis mengunjungi loteng itu, si makhluk buas menyimpulkan, ibu si gadis terinfeksi wabah penyakit. Untuk mencegah agar anaknya tidak terinfeksi juga, ayah si gadis membawa anaknya ke pedesaan. Sekarang si ayah yang telah diselamatkan oleh seorang wanita tua, mengungkap dirinya nyaris terbunuh oleh si pria narsis, yang mengikat dirinya di pohon dan meninggalkannya untuk dimakan oleh para serigala. Si pria narsis membalas dengan mengatakan bahwa si pedagang berbicara omong kosong. Tekoteh yang bisa berbicara, makhluk buas yang tinggal di kastil. Sudah pasti si pedagang sudah gila. Si gadis melihat melalui kaca ajaib. Susah sekali untuk melihat wajah ayahnya. Si makhluk buas memberikan si gadis kaca ajaib itu, dan menyuruhnya bergegas menolong ayahnya. Ia telah jatuh cinta dengan si gadis. Mengetahui cinta tidaklah egois, dan membebaskan si gadis. Jika si gadis mencintainya juga, pastilah ia akan kembali. Si gadis kembali ke kota, mengatakan semua yang dikatakan ayahnya benar, dan memperlihatkan cermin ajaib, dan terlihat wajah si makhluk buas di dalamnya. Hal ini membuat semua orang takut. Si pria narsis merebut kaca ajaib tersebut, berkata si gadis telah dipengaruhi oleh sihir jahat, dan menyuruh warga menangkap dia juga. Semuanya berencana untuk pergi ke kastil untuk menangkap si makhluk buas. Menyadari si gadis tidak akan kembali, dan banyak orang menyerbu kastil, membuat si makhluk buas tidak percaya diri. Tekoteh dan tempat lilin siap melakukan perlawanan terhadap penyusup. Serang. Semua meja, kursi dan perabotan bergerak, menyerang warga yang membawa obor. Lampu di dinding juga memukul orang yang lewat. Buku-buku beterbangan, dan baju warna-warni menyembur keluar, mendandani para penyusup, dan menakuti mereka. Tekoteh menyemprotkan air panas dan jam meja menggunakan jarum sebagai pedang. Piano menyeruduk kerumunan warga, membuat warga mental kesana kemari. Dia dan lemari adalah sepasang kekasih. Lihat lemari, aku akan menyanyi. Mengagumkan. Tuts piano dilontarkan keluar, menembak para warga dengan membabi buta. Tempat lilin membakar kembang api di lantai, membuat semua lari kocar-kacir. Piano berbicara terjatuh, membuat pengikut si pria narsis mundur. Bantu aku. Si pria narsis malah berkata, pahlawan sedang sibuk. Dia berencana membunuh si makhluk buas. Si gadis yang dikurung pria narsis memberikan ayahnya pahatan mawar, dan memberitahu ayahnya kebaikan dan keberanian si makhluk buas. Si ayah menggunakan pahatan itu untuk membuka borgol, dan kemudian melarikan diri menuju ke kastil.
Si gadis melihat si pria narsis memegang pistol, kemudian menembak si makhluk buas. Si makhluk buas menatap si gadis, dan menerjang si pria narsis. Tapi si pria narsis menembak makhluk buas dari belakang. Si makhluk buas terjatuh dalam pelukan si gadis. Terjadi longsor di pijakan si pria narsis, membuatnya terjatuh. Kelopak terakhir bunga mawar ajaib pun jatuh ke tanah, dirubah menjadi tempat lilin oleh sihir. Lemari, teko teh dan cangkir teh berkumpul. Merasa sudah tidak ada harapan lagi. Mereka akan menjadi perabotan untuk selamanya. Keajaiban muncullah. Si gadis mencium si makhluk buas, dan wanita tua yang menolong ayah si gadis muncul di hadapan mawar ajaib. Dia hanya berpura-pura menjadi wanita tua. Dengan lambaian tangannya, bunga mawar itu segar kembali. Kelopak mawar mengelilingi si makhluk buas. Dia kembali menjadi seorang pangeran. Sinar matahari menyinari kastil. Para perabot sudah kembali menjadi manusia. Mereka pun berdansa bersama, karena cinta dunia menjadi lebih indah. Thanks for watching.